Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatus Safariyah, kelas BID, akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memberikan kemudahan atau kejelasan informasi kepada si pembaca atau pendengar. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut mampu secara tepat mewakili gagasan atau perasaan pembaca atau pendengar. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si penulis atau pembicara. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan syarat-syarat berikut. Pertama, secara tepat mewakili pikiran penulis atau pembicara. Kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pembaca atau pendengar dengan yang dipikirkan penulis atau pembicara. Kalimat efektif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang menyampaikan ucapan atau pernyataan langsung dari seseorang. Kalimat ini dapat dikenali lewat tanda yang jelas, yaitu dengan adanya tanda petik di bagian awal dan akhir. Penggunaan petik dua berfungsi untuk membedakan kalimat langsung dan penjelas. Contohnya yaitu, Ibu menyatakan, jangan lupa mengerjakan PR. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan informasi atau pernyataan dari seseorang tanpa mengutip secara langsung. Contohnya, Ibu mengingatkan agar saya tidak lupa mengerjakan PR. Yang ketiga, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat dan menyatakan satu gagasan utuh. Contoh, Ibu memasak nasi goreng. Yang keempat, kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi. Kalimat ini dapat mengandung lebih dari satu subjek dan predikat. Kalimat menjemuk ada dua, yaitu kalimat menjemuk setara dan kalimat menjemuk bertingkat. Kalimat menjemuk setara terdiri dari dua atau lebih klausa yang memiliki kedudukan yang sama, dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan atau tetapi. Kalau kalimat menjemuk bertingkat terdiri dari satu klausa utama dan satu atau lebih klausa subordinat yang bergantung pada klausa utama. Klausa subordinat memberikan informasi tambahan atau menjelaskan klausa utama. Kelima, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan suatu informasi, pernyataan, atau fakta. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda titik dan bertujuan untuk memberikan keterangan atau menyampaikan ide dengan jelas. Keenam, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan, biasanya diakhiri dengan tanda tanya, bertujuan untuk meminta informasi atau klarifikasi. Yang ketujuh, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, arahan, atau permintaan. Kalimat ini biasanya tidak memiliki subjek dan dapat diakhiri dengan tanda seru atau titik. 8. Kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian adalah kalimat yang menyatakan situasi atau kondisi yang tidak nyata. Biasanya menggunakan kata-kata seperti seandainya, jika, atau andaikan. Kalimat ini menggambarkan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kondisi tertentu. 9. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki struktur yang jelas dan memenuhi syarat untuk dianggap sebagai kalimat yang utuh. Kalimat lengkap biasanya terdiri dari subjek dan predikat, serta dapat memiliki objek atau keterangan tambahan. 10. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki semua unsur yang diperlukan untuk menjadi kalimat yang utuh. Biasanya kalimat ini kurang subjek, predikat, atau objek, sehingga maknanya tidak jelas atau tidak bisa dipahami. 11. Kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas adalah kalimat yang menyatakan pernyataan atau harapan yang tidak dapat dicapai atau sudah berlalu.
12. Kalimat yang klimaks. Kalimat yang klimaks adalah kalimat yang menyajikan ide atau informasi dengan intensitas yang meningkat, biasanya menuju puncak dari sebuah argumen atau cerita. Dalam kalimat klimaks, pernyataan yang paling penting atau menarik disampaikan di akhir untuk memberikan dampak yang lebih besar. 13. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, yang memiliki kedudukan yang setara dan dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan atau tetapi. Kalimat ini biasanya menyampaikan ide atau informasi yang seimbang tanpa ada klausa yang lebih dominan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Memiliki ide yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Memiliki ide yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kedua, kesepadanan struktur. Keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Struktur kalimat yang baik minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Boleh ditambah dengan unsur objek, keterangan, atau unsur pelengkap. Ketiga, penekanan. Penekanan dalam kalimat digunakan oleh seseorang agar bagian yang mendapat penekanan itu mendapat perhatian yang cukup besar oleh pembacanya. Dalam bahasa lisan, biasanya penekanan itu menggunakan ucapan yang diperlambat, suara yang keras, atau intonasi yang tinggi. 4. Kehematan. Kehematan berkaitan dengan pemakaian kata, frasa, atau unsur-unsur kalimat lain yang sekiranya tidak diperlukan atau dipandang berlebihan. Kelima, kebervariasian. Variasi adalah suatu upaya yang bertolak belakang dengan pengulangan kata. Pengulangan kata yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan kebosanan bagi si pembaca. Keenam, kecermatan dan kesantunan. Persoalan kecermatan di dalam pemakaian bentuk-bentuk kebahasaan adalah persoalan yang sangat tidak mudah untuk diselesaikan. Banyak kesalahan kebahasaan yang dilakukan oleh para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa, yang terkadang penyebabnya adalah ketidaktelitian dalam memperhatikan bentuk-bentuk kebahasaan. Adapun yang dimaksud dengan kecermatan bahasa. Kecermatan bahasa adalah kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan bentuk-bentuk kebahasaan yang lain, sehingga hasilnya tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Bahasa yang cermat biasanya adalah bahasa yang cenderung bersifat santun. Dengan bahasa yang benar-benar cermat dan santun demikian itu, hubungan yang harmonis dan relasi yang cenderung positif akan dapat terjadi dengan baik. Ada beberapa fungsi pengguna kalimat efektif. Yang pertama, dapat menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan padat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Ketiga, memungkinkan penulis untuk menyampaikan maksud atau ide dengan tepat, mengurangi risiko kesalahpahaman. Keempat, kalimat yang efektif lebih menarik dan dapat memikat pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir yaitu bisa berkomunikasi dengan lancar, baik formal maupun informal. Sekian dari saya tentang penjelasan kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.